Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan kita melalui doa kita. Dan kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Perenungan hari ini saudara, dengan tema menjadi anak Allah berarti mau menjadi saksinya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 13 dan Injil Markus 1 ayat 7 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai pengikut Kristus saudara, pastilah kita semua memiliki pengalaman secara pribadi bersama Tuhan Yesus. Pengalaman pribadi itu satu dengan yang lain pastilah juga berbeda. Walau berbeda saudara, ini menandakan kasih Kristus yang begitu besar kepada setiap kita yang berimankan akan Dia. Tentang kasihnya Tuhan kita ini, layaklah kita sebarkan saudara. Kita beritakan kepada setiap orang, pun kepada mereka yang belum mengenal siapa Yesus itu. Selayaknya pula kita bersyukur atas kasih Kristus yang mau hadir ke dunia ini, mau memilih dan mengangkat kita menjadi anaknya. Dia ampuni segala dosa kita. Seperti lagu syukur kepadamu Tuhan yang akan kita dengarkan, yang diambil dari puji syukur 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan. Lagu yang menyatakan syukur kepada Tuhan, di mana mengingatkan kepada kita yang telah berimankan kepada Dia saudara, yang telah menerima baptisan kita menjadi anak-anak Allah.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Saudaraku, saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, saudara, dia yang saat itu manusia 100%, saudara. Pada saat itu ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus 1 ayat 10 dan 11. Ini menandakan melalui baptisanlah kita dapat menjadi anak Allah yang dikasihi. Dalam baptisan kita diselamatkan, saudara. Kita yang percaya akan Dia Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat, agar sempurna maka kita dibaptiskan di dalam Kristus. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dengan dibaptis di dalam Kristus, kita telah dibaptis dalam kematiannya, sehingga kita dibenarkan dan diselamatkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Roma 6 ayat 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saya ulang, saudara. Galatia 3 ayat 7. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam baptisan Kristus berarti, saudara, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Karena Kristus hidup di dalam kita, maka sekarang kita mau hidup dalam kebenarannya. Karena kita adalah anak Allah, kita hidup dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita harus dapat menjadi saksi-saksinya, saudara. Menjadi saksi akan kebenaran di dalam iman kita. Bandingkan dengan bacaan pertama hari ini. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidupnya yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 10 dan 11. Tak dipungkiri, saudara, oleh kita sebagai orang yang diberikan keselamatan. Kita yang telah berjuang untuk memberikan kesaksian itu, walau kita hidup terhimpit di tengah-tengah situasi yang menyulitkan, pergumulan demi pergumulan harus kita lalui, harus kita hadapi. Kita harus tetap berjuang, saudara. Berjuang dengan kokoh dan teguh mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mintalah, saudara, mintalah kekuatan dari Roh-Nya untuk menguatkan dan memampukan kita untuk dapat bertahan mempertahankan identitas kita sebagai anak Allah dengan mampu bersaksi akan Dia di mana saja kita berada. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa oleh baptisan dalam Kristus dan di dalam Dia, saudara, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah. Layaklah kita bersyukur dan mau bersaksi akan Dia yang telah menerimakan kita menjadi anak-anaknya, saudara. Dan kita mau hidup selalu di dalam kebenarannya. Mari kita minta kekuatan dari Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, agar kita semua dimampukan menjadi saksi-saksinya. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh baptisan yang kita terima menjadi anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami di dalam dunia ini yang penuh godaan, agar kami mampu hidup menjadi anak-anak-Mu dan mampu menjadi saksi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.